Halo semua, nama gue Adip. Sesuai permintaan kalian semua di Instagram gue yang pada minta, "Bang, bikin tutorial cinematic train ala-ala bang, bla bla bla." Buset, banyak banget dah. Oh iya, aplikasi editing yang gue pakai sekarang Adobe Premiere Pro CC 2017. Kalau lu pakai yang CS nggak apa-apa, intinya sama aja. Oh iya, untuk tutorial kali ini gue nggak bahas dasar editingnya ya. Gue cuma kasih video tutorial gue biasa ngedit video itu gimana sih dari awal gue bikin sequence, ngasih transisi sampai gue export videonya. Ya udah, nggak usah banyak basa-basi. Kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke, pertama-tama buka dulu Adobe Premiere Pro-nya. Oke, kalau udah nongol tampilan seperti ini, kita bikin new project. Nah, untuk di kolom ini jangan kalian atur-atur ya. Kalian cukup namain projectnya sama locationnya sini. Nah, location ini tuh fungsinya buat naruh file project kalian itu di mana. Kalau udah langsung pencet oke. Sabar. Ini gue namain dulu. Kalau udah langsung pencet oke. Nah, kalau udah nongol kayak gini nih, kita bikin new sequence dulu. Caranya klik Ctrl plus N. Nah, kalau gue biasanya gue bikin sequence sendiri untuk cinematic di IG. Jadi awalnya gue bikin pakai digital SLR 1080p 30 fps. Oke, lalu kita ke setting. Time base-nya kalau gue biasanya di kamera pakai 60 fps settingannya. Jadi gue ubah ke 60 fps. Nah, frame size-nya buat cinematic gue biasanya gue ganti jadi 1800, horizontalnya 945. Oke. Nah, terus kita tinggal pencet save preset, namain. Nah, kalau gue namainnya jadi ini. IG Landscape 1.9121. Jadi gue bisa pakai ini settingan yang tadi gue bikin. Nah, ntar nongol di sini, kalian pencet oke aja, langsung. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin new folder gitu deh, buat naruh file-file project kita gitu, buat diedit. Di sini, video, audio, title, sequence. Nah, yang sequence ini kita masukin ke sini. Ini tuh fungsinya biar kita nggak berantakan aja gitu, buat naruh file-filenya. Lagu di sini, sequence di sini, title sini, video di sini. Nah, kalau udah, kita tinggal import aja videonya. Buka folder, cari video yang pengen diimpor. Nah, kalau udah nemu video yang pengen lo impor, langsung aja tinggal di drag ke Adobe Premiere Pro-nya. Nah, kita masukin ke video. Nah, kalau udah, kita impor audionya juga. Lagu atau sound effect gitu lah. Kita cari lagunya dulu. Oke, gue baru kelar download lagunya. Belum ke download lagunya coy. Kita langsung aja kita drag lagunya ke audio. Oke, ini kita klik 2 kali. Terus kita pilih awal mulai lagunya di mana. Oke, gue cari dulu ya. Nah, kalau udah nemu, kita klik mark in untuk mulai awal di mana lagunya. Nah, kalau udah nemu akhirannya, kita tinggal klik aja mark out buat nentuin di mana lagunya itu akan berhenti. Oke, kalau udah pas lagunya di mana mulai sama akhirnya, kita langsung aja drag lagunya ke timeline kita. Buat memperjelas, kita tinggal pencet plus di keyboard atau bisa juga di sini. Plus min gitu deh. Tutup audionya. Kita bikin adjustment layer buat taruh load. Adjustment layer. Oke. Nah, gue biasanya ngedit tuh buat naruh video itu di video 1 sama video 2. Video 3 untuk naruh adjustment layer yang isinya buat load. Nah, di atasnya kita bikin lagi buat naruh like clicks. Biasanya gue pakai like clicks buat bikin video sinematiknya. Nah, kolom berikutnya video 5 gue buat naruh kayak transisi gitu, buat transisi sama title opening gitu deh yang biasa gue pakai. Nah, paling atas V6 gue taruh buat cinemascope-nya. Jadi untuk adjustment layer yang isinya load kita taruh di V3.
kita taruh sepanjang sampai lagunya habis. Habis itu kita bikin ini dulu deh, bikin title openingnya. Caranya klik title, new title, default still. Ini nggak usah namain, udah biarin aja. Kita klik OK. Ini kita tombol teks ini tulis. Oh ya, berhubungan yang kata tulisan Arif Hoidi itu udah gue jadiin video, jadi gue edit dulu terus gue ekspor, jadi ntar tinggal masukin aja videonya. Gue tinggal bikin yang prison itu loh, kita tulis ini prison. Nah, kita balik lagi ke kursor ini. Nah, gue biasanya pakai teks yang namanya Glass and Bloom. Nah, teksnya tuh gini, kalian bisa download aja lah, cari, jangan males ya. Oke, habis itu ukurannya biasanya gue pakai 120. Nah, untuk jarak per hurufnya biasa gue pakai ini 60. Jadi untuk jarak huruf ke huruf gitu deh, kita ganti ke 60. Nah, jadi gini, kita posisiin aja ke tengah. Nah, kalau udah gini, kita langsung X aja. Title yang kita bikin tadi ini boleh deh diganti namanya jadi prison. Udah prison, kita masukin ke title, folder title yang kita bikin tadi. Kita masuk, adjustment layer juga nggak apa-apa, masukin ke bagian title aja biar nggak berantakan. Nah, video yang biasa gue pakai tuh yang tulisan Arif Hoidi di awal video. Gue udah bikin di sini, ada videonya. Jadi kita tinggal import aja. Nah, ini videonya. Kita langsung drag aja ke Adobe Premiere Pro. Taruh ke title. Nah, langsung drag video only. Karena kita karena kita butuhnya cuma video ya, nggak butuh audionya. Jadi kita taruh aja. Seperti yang tadi gue bilang, ini kita taruh di V5. Oh iya, gue juga belum import Likelix-nya. Jadi kita import dulu. Nah, ini biasanya gue pakai Likelix. Kalian download aja di YouTube. Ini Likelix yang biasa gue pakai. Ada Scribble juga. Nih, kita langsung drag aja ke bagian video. Nah, ini write on text-nya tadi kan masih ini. Biar transparan, kita ganti blend mode-nya jadi screen. Caranya kita tinggal klik videonya sini, effect control, kita ke blend mode, kita ganti screen. Nanti itemnya pas ditimpa video otomatis jadi transparan gitu deh. Habis itu kita masukin prisonnya. Kita sesuaiin dulu. Oke, kalau udah kita tarik Likelix yang udah kita drag tadi. Oke, kita langsung drag aja ya. Drag videonya kita tarik 1 menit. 1 menit pas. Di sini aja lah, udah amat ya. Sini 1 menit. Kita taruh video Likelix-nya di sini. Di V4. Oh ya, kita bikin juga CinemaScope-nya. Default still. Kita ganti CinemaScope. Oke, cara bikinnya kalian pencet ini nih, rectangle tool yang kotak gitu. Kalian tinggal bikin aja atas sama bawah seimbangin. Ini ada garisnya kok, kalian bisa sesuaiin aja. Kalau udah, kita klik satu, ganti warnanya jadi hitam. Atasnya juga.
Oke, kalau udah, yang CinemaScope ini kita drag paling atas di V6, kita samain panjangnya. Oke, langsung aja kalau udah kita ke editing videonya. Oh ya, ini juga right click dibikin blend mode kita ganti ke screen juga ya, biar jadi transparan. Sama kayak tadi yang opening text-nya. Terus kita juga bisa masukin LUT-nya di sini. Cara masukin LUT-nya gampang. Kalian tinggal ke efek. Efek ada di sini. Cari aja Lumetri Color. Nah, ini Lumetri Color. Itu tuh buat LUT. Kalian tinggal drag aja ke adjustment layer yang di sini. Nah, cara masukin LUT-nya ada di sini. Kalian klik adjustment layer-nya, ke effect control, lalu kalian ke basic correction. Nah, di basic correction ini ada input LUT. Kalian bisa browse aja LUT yang kalian udah download tadi. Mungkin kalian udah punya LUT, kalian tinggal browse aja. Nah, biasanya gue pakai LUT ini nih. Kalau nggak teal and orange, gue pakai yang ini, N31rec709.cube. Tinggal open aja. Oke, ini LUT-nya udah masuk ya. Kalian tinggal masukin videonya. Nah, kalau udah seperti ini, mungkin ada sebagian dari kalian yang merasa laptopnya tuh rada nge-lag buat preview di sini. Kalian bisa turunin hasil kualitas preview di sini jadi 1/4. Yang penting tuh dia kagak nge-lag buat previewnya. Langsung aja kita ke editing videonya. Nah, cara import videonya gampang. Kalian tinggal cari video yang tadi kalian udah impor, cari mulanya di mana. Misalnya dari sini, kalian tinggal mark in, dari sini mark out. Nah, itu gampang, tinggal gitu-gitu aja. Terus kalian tinggal drag ke timeline. Misalnya ini. Mungkin kalian pengen bikin slow-mo gitu, tapi buat kalian yang frame per secondnya mungkin 25 atau berapa, mendingan nggak usah di slow motion. Bisa juga sih pakai optical flow, tapi rada repot. Kalau mau setting ke 60 fps, kalian tinggal mainin speednya di sini, atau juga bisa pencet R. Ini terserah kalian mau seberapa lama jadi slow-mo-nya. Jadi rada slow-mo gitu. Bisa juga kalian bisa nentuin dari sini. Klik kanan, speed and duration, speed. Terserah kalian pengen speednya berapa persen. Itu deh. Kalau gue bisa tinggal pencet R, langsung mainin. Balik lagi ke V. V itu ke kursor lagi buat tentuinnya. Oke, langsung aja kita mulai edit videonya. Terserah kalian mau gimana. Mau sesuaiin beatnya atau mau gimana, terserah kalian. Seenak kalian aja. Videonya bakalan gue cepetin kalau udah selesai ngurutin videonya dari awal sampai akhir. Oke, 1, 2, 3. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Oke, ini udah kelar editannya semua dari awal sampai akhir. Nah, tahap berikutnya biasanya gue kasih stabilizer. Nah, berhubung kamera gue setiap nge-shoot itu selalu shaking, gue setiap video ini semuanya gue kasih stabilizer. Oke, kita langsung aja kasih stabilizer. Nah, kalau nggak bisa kayak begini, caranya kita undo dulu, Ctrl Z, terus kita klik kanan di videonya, klik nest. Oke, udah di nest, kita coba. Bisa. Oke, jadi kita ngelakuin nesting ke semua video yang ingin di stabilizer kalau nggak bisa kayak tadi.
Oke, nah kalau udah di nest gini, kita rapiin datanya yang nestingan tadi semuanya, kita pindahin ke sequence biar nggak berantakan. Oke, nah kalau udah gini, kita tinggal kasih stabilizer. Mungkin bakalan gue cepetin dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, kalau semuanya udah di Warp Stabilizer, kalian tinggal masukin kayak transisi dan efek-efek gitulah. Gua bakalan masukin kayak yang efek wiggly text gitu, yang goyang-goyang teksnya ada di sini. Kita ke preset, Cungda preset. Nih, CD wiggly text art. Kalian tinggal drag aja ke teks yang tadi kita bikin. Nah, jadi seperti ini. Udah goyang-goyang gitu. Oke, cukup. Sekarang kita tinggal kasih transisinya aja. Kita cari dulu ya yang buat ditransisiin yang mana. Oke, gue udah nemu. Jadi di sini kita kasih zoom in. Nah, caranya kita pergi ke tengah-tengahnya, kita klik shift kanan 2 kali. Itu hitungannya di 10 frame. Jadi kanan sekali itu 1 frame, kalau tambah shift plus kanan itu jadi 5 frame. Jadi shift kanan kanan itu jadi 10 frame. Nah, kita cut di sini. Kanan 10 frame, kiri juga 10 frame. Cut. Nah, dari cut gini kita tinggal masukin transisinya. Misalnya ini pengen zoom in. Nah, kalau di Cungda biasanya tuh dia jadi masukinnya misalnya pengen zoom in, jadi zoom in out dulu, dimasukin yang di video pertama, terus zoom in dimasukin kedua. Nah, jadi gini. Sama semuanya juga. Jadi misalnya ini zoom in. Nah, ini pengen pin cushion misalnya. Jadi pin cushion out dulu di video cut yang pertama itu. Habis itu pin cushion in, baru yang kedua. Oke. Jadi gini. Gampang kan? Oke, kita kasih zoom in aja. Dan selebihnya tinggal gitu-gitu aja transisinya, oke? Terserah kalian pengen transisi yang mana. Kalian tinggal download aja di Cungda banyak, oke? Kita kasih transisi dulu. Oke, ngasih transisinya udah selesai. Berhubung lagunya rada mellow, jadi gue jarang ngasih transisi setiap videonya, jadi kayak cut to cut aja gitu. Kita render dulu ya. Oh ya, sebelum render kita balikin lagi ke full. Buat yang ini di hide, misalnya di hide gini, di unhide lagi, baru kita render videonya. Cara rendernya ke sequence, render into out. Oke, kita render dulu. Oke, setelah 10 menit nunggu buat render videonya, kita coba style dulu ya. Terus terserah kalian mau nambahin kayak scribble gitu, nggak apa-apa. Contohnya scribble kayak gini, kayak yang biasa-biasa di video gue itu loh. Nih, taruh mana ya? Misalnya ini ya, kita taruh di muka ini. Kita coba taruh di atasnya di V5, video 5, oke. Nah, ini kan masih hitam gini. Seperti biasa kita tinggal ganti ke effect control, blend mode kita ganti jadi screen. Nah, kan posisinya nggak pas nih. Kita tinggal posisiin aja, mainin posisi di sebelah sini.
position. Oke, tinggal tentuin jadi gitu. Oke, kita pakai ini. Kita coba taruh di sebelah sini. Seperti biasa kita ganti lagi blend mode-nya jadi screen. Oke, jadi gitu. Oh iya, gue pengen bikin ini juga kayak animasi teks yang ngebuka gitu pakai ini. Nah, ini buat taruh di tulisan prison. Kita coba ya. Kita naikin dulu ini 1 bar. Nah, kita mulai dari sini. Ganti lagi modenya jadi screen. Nah, ini kan pas di sini belum nongol. Gimana cara pas dari sini ngebuka dia ngikut? Kita caranya pakai efek crop. Coba kita masukin crop. Ini crop. Kita drag ke yang prison, title prison, bukan ke yang animasinya. Nah, di sini kita posisiin animasinya dulu nih, biar nutupin, naikin posisinya. Nah, di sini. Nah, kita klik yang prison. Nah, kita mainin cropnya yang right. Jadi kita dari sini, ntar dia nongol lama-lama, dikit-dikit. Nah, caranya gimana biar jadi gerak gitu? Kita tinggal nyalain keyframe-nya. Oke. Gimana pas dia mulai keluar? Nah, di sini kita nyalain dulu keyframe-nya. Di sini di 100. Nyalain keyframe-nya. Kita jalanin berapa detik. Kita gerakin sampai dia kelihatan dikit. Ada P-nya. Terus kita gerakin lagi. Itu masih ada. Nah, ini kita kelihatan lagi ke arah kiri. Lagi, maju lagi. Sampai kelihatan semua ke 0. Oke, simple kan? Jadi gini. Oke, gua rasa cukup segini untuk transisi segala macamnya. Kita tinggal render lagi yang tadi kita masih kurang. Oke, kita render dulu ya. Sama kayak tadi, sequence render into out. Biasanya kalau gua ngedit tuh jadi masukin lagu, masukin adjustment layer, terus light clicks, bikin teks, terus cinemascope, udah kelar semua, baru gue masukin videonya buat diedit. Dari awal sampai akhir udah kelar. Terus gue butuh nesting buat di warp stabilizer. Nah, habis warp stabilizer kelar, baru gue cut antara transisinya nih buat transisi. Nah, kalau udah kelar baru deh tinggal sisa saya kayak tadi. Itu render, export. Oke, tinggal tunggu bentar ya. Lagi render sebentar doang kok. Oke, udah kelar. Oke, gue rasa ini udah cukup ya segini. Kita balikin ke full. Sekarang gue kasih unjuk settingan export video gue. Oke, cara ekspornya tuh pencet Ctrl M. Nah, formatnya kita ganti ke H264. Ini settingan gue ya. Gue bisa pakai H264. Terus, nah di sini nih settingannya. Biasanya gue nyalain use maximum render quality sama render at maximum depth. Nah,
Untuk bitrate-nya biasanya di sini gue pakai 16, kalau nggak 20 ding. Oke, kita pakai 20. Pokoknya sekitaran 16 sampai 20. Ini kita bikin 50 aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita namain output name. Kita klik. Nah, di sini gue punya folder sendiri buat save video-video yang udah gue bikin. Oke, kita namain Cinematic Train 38. Terserah kalian mau naruh di mana. Kalau gue naruhnya bikin folder sendiri. Oke, kita save dan kita tinggal export. Oke, sekitaran 10 menit exportnya. Kita tungguin aja, oke? Videonya bakal gue cepetin sampai kelar ekspor. 3, 2, 1. Oke nih, ekspornya udah kelar. Nah, untuk hasilnya gue nggak bisa liatin di sini karena takut kena copyright kan. Jadi kalian bisa lihat hasil editan video yang ini di Instagram gue, oke? Link videonya ntar gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian tutorial edit cinematic train ala gua yang banyak kalian minta-minta ke gua. Semoga bisa nambah skill editing kalian ya. Support gua terus untuk bikin tutorial atau video sinematik lainnya dengan cara bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, see ya!